Lalu saya baca kisah Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dari perkataannya itu, saya mencari di dalam Al-Quran siapa orang ini, siapa ya, kok bisa diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Akhirnya saya buka Al-Quran karena saya menemukan perkataan itu bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Akhirnya saya buka Al-Quran. Saya menemukan hal yang sama di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad demikian, "Isa ibnu Maryamah wajihan fid dunya wal akhirah." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bahwa artinya bahwa sesungguhnya Isa anak Maryam itu dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kenapa Isa? Kenapa Isa? Dan bukan Nabi besar, Nabi saya Muhammad. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Yesus? Siapa yang terbesar? Ini kata Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad di dalam surat 3 Ali Imran 45 bahwa Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirat. Sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan akhirat. Dua di dalam Al-Quran. Yang pertama, hanya ada dua di dalam Al-Quran itu yang mengetahui hari kiamat. Hanya ada dua. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, itu hanya dua yang tahu hari kiamat. Hanya dua. Hanya dua. Bukan tiga, nggak ada lagi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah SWT. Di dalam surat Luqman ayat yang surat 31 Luqman ayat yang ke-34 dijelaskan di situ, sesungguhnya hanya Tuhan Allah yang tahu hari kiamat. Di sisinya lah Tuhan tahu hari kiamat. Jadi yang pertama itu, hari kiamat cuma Tuhan yang tahu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ini yang hebat. Rupa-rupanya ada nabi di dalam Al-Quran juga yang tahu hari kiamat. Ada nabi dalam Al-Quran, dia tahu hari kiamat. Siapakah nabi yang tahu hari kiamat di dalam Al-Quran? Adalah Nabi Isa, anak Maryam, atau yang kita sebut Yesus Kristus putra Maryam. Di Al-Quran surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61 disebutkan di sana, sesungguhnya dia Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu jangan kamu ragukan kiamat itu. Ikutlah aku dan inilah jalan yang lurus. Hanya ada dua orang yang mengetahui hari kiamat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan SWT. Dan yang kedua adalah Isa. Nah sekarang kita mengecilkan, kita jadikan satu. Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat. Ini Allah mengetahui hari kiamat. Kalau hanya Allah yang mengetahui hari kiamat dan Isa mengetahui hari kiamat, lalu Isa ini siapa? Isa ini siapa? Memang di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Tidak ada. Tetapi sifat-sifat sebagai Tuhan itu ada pada diri Isa Al-Masih. Salah satu contoh, dia tahu hari kiamat. Kan cuma Allah yang tahu hari kiamat, tidak boleh manusia, tidak boleh nabi.
Nah, kalau cuma Isa yang tahu hari kiamat, nah sebenarnya Isa ini siapa? Isa ini siapa sebenarnya? Kok dia tahu hari kiamat? Kok dia tahu hari kiamat? Isa ini sebenarnya siapa? Ini, saudara, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dialah kebangkitan dan hidup. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia telah mati. Nabi pada waktu Islam, Nabi Muhammad, ada makamnya, ada kuburnya di Mekah, di Madinah ada kubur Yesus Kristus yang sekarang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Kuburnya memang ada, tapi kosong. Dia bangkit hari yang ketiga, dia hidup kembali. 40 hari dia menampakkan diri kepada muridnya dan orang-orang percaya. Sesudah itu dia naik ke surga. Dan itulah yang dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali lewat aku. Dia berkata, sesudah aku pergi ke sana, menyediakan tempat bagi engkau, aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Percayalah bahwa kita, pengikut Isa atau Yesus Kristus, pada waktu kita meninggal, Isa atau Yesus Kristus itulah yang menjemput kita, membawa kita bukan ke neraka, membawa kita ke kerajaan sorga. Luar biasa. Akhirnya sudah saya putuskan diri saya untuk menjadi orang Kristen.